Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Fauzia Latif dengan NIM D1B1222258. Saya mahasiswi dari jurusan Farmasi Universitas Megarizky Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas wawasan ilmu farmasi dari Bapak APT Safarudin MSI dengan pembahasan mengenai obat dan golongan obat. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai peluang dan tantangan bagi farmasi di masa depan. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa farmasi adalah ilmu yang mempelajari mengenai obat-obatan. Oleh karena itu, di sini saya akan lebih memperdalam lagi pengetahuan kita mengenai obat dan golongan obat. Kita awali dengan membahas terlebih dahulu apa itu obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi, menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Obat memiliki khasiat dalam menyembuhkan penyakit. Meskipun demikian, obat juga dapat memberikan efek samping jika dikonsumsi tanpa memperhatikan dosis serta aturan pakainya. Penggolongan obat ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi obat. Dengan mengenal kategori obat, kita dapat meningkatkan kewaspadaan kita dalam mengkonsumsi obat. Obat dapat dibedakan menjadi berbagai kategori dan golongan. Menurut Permenkes nomor 917 tahun 1993, obat digolongkan menjadi yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, dan sudah terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Obat bebas merupakan obat yang paling aman dikonsumsi, sehingga obat dapat ditemui di berbagai toko. Meskipun disebut aman, obat bebas tetap tidak boleh digunakan sembarangan. Pasalnya, obat apapun memiliki kandungan kimia yang berdampak bagi kesehatan tubuh. Cara mengenali obat bebas adalah terdapat tanda logo lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam pada kemasannya. Contohnya seperti pada gambar berikut. Obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan. Contoh obat bebas adalah parasetamol, vitamin, multivitamin, dan antasida. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di toko obat berizin. Obat bebas terbatas digunakan untuk mengobati penyakit ringan yang dapat dikenali oleh penderita sendiri. Pada dasarnya, obat bebas terbatas merupakan obat keras, namun diberi batasan pada takaran bahannya. Cara mengenali obat bebas terbatas adalah terdapat tanda logo lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam pada kemasannya, seperti pada gambar berikut. Obat bebas terbatas disertai tanda peringatan seperti gambar. Contoh dari obat bebas terbatas adalah CTM, Theophylline, Tremensa, dan Lactobion. Yang ketiga, obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Obat keras dibungkus sedemikian rupa dan digunakan dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek jaringan. Jika tidak digunakan secara tepat, dapat menimbulkan efek samping yang tidak baik bagi tubuh. Oleh karena itu, sebaiknya konsultasikan kepada apoteker. Seperti gambar ini, cara mengenali obat keras adalah terdapat tanda logo lingkaran berwarna merah dengan tepi berwarna hitam dan terdapat huruf K yang berwarna hitam
berada di tengah lingkaran dan menyentuh pada garis tepi pada kemasannya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Contoh dari obat keras adalah asam mefenamat, loratadin, alprazolam, clobazam, pseudoephedrine, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Obat wajib apotek merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker pengelola apotek kepada pasien. Walaupun apoteker pengelola apotek boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan obat wajib apotek ini. Contoh beberapa obat yang masuk dalam daftar obat wajib apotek adalah yang pertama ibuprofen, natrium diklofenat, asam mefenamat, dan obat-obat lainnya. Yang kelima adalah golongan narkotika. Obat golongan narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, penggunaan obat ini hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dengan pengawasan dokter. Seperti pada gambar, logo obat narkotika adalah seperti tanda plus warna merah dalam lingkaran warna putih dengan garis tepi warna merah. Contoh obat-obatan golongan narkotik adalah obat batuk yang mengandung kodein. Yang terakhir yaitu golongan psikotropika. Psikotropika adalah zat obat yang baik alami maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika memiliki beberapa jenis sebagai berikut, yaitu sedatin, valium, amfetamin, metakualon, fenobarbital, sabu-sabu, dan ekstasi. Sekian pembahasan mengenai obat dan golongan obat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.